Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak orang kaya meminta hadiah mobil mewah dari ayahnya, namun dia hanya mendapat kotak hadiah murah. Brian tumbuh dalam keluarga kaya. Orang tuanya memberikan semua yang dia inginkan. Dan pada hari ulang tahunnya dia meminta mobil sport yang mahal. Tapi kotak hadiah murah yang diberikan ayahnya malah membawanya ke jalan yang memilukan. Brian adalah anak orang kaya dari seorang pengusaha. Ayahnya memberikan semua yang dia inginkan dan tetap hadir dalam kehidupannya. Ayahnya, Lin Choin, yang selalu bangga padanya. Dia menginginkan yang terbaik untuknya dan mencoba mengajarkan nilai-nilai kerja keras dan dedikasi. Namun Brian tetap menjadi anak yang sombong. 3 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-18, Brian menyewa seorang perencana pesta untuk mengadakan pesta terbesar yang pernah dilihat siapapun. Saya ingin mereka iri kepada saya karena mereka tidak akan pernah mengadakan pesta seperti saya, katanya. Saya ingin ayah saya memberi saya mobil sport yang pernah saya lihat ini. Dan saya ingin semua orang ada di sana ketika dia menyerahkan kuncinya kepada saya. Perencana pesta mengangguk dan mulai bekerja merencanakan acara. Brian menghabiskan waktu berminggu-minggu menjelang pesta ulang tahunnya untuk mempublikasikan mobil sport masa depannya dan pestanya. Dia menggunakan akun media sosialnya dan teman-temannya untuk menyebarkan berita dan membuat mereka semua memposting gambar mobil sport yang akan dia dapatkan di hari ulang tahunnya. Dia begitu fokus pada hari ulang tahunnya sehingga nilainya mulai menurun. Brian, aku mengerti kamu bersemangat untuk menginjak usia 18 tahun, tetapi ada kehidupan setelah itu, dan kamu harus mulai merencanakannya, kata guru matematikanya. Dengan nilai ini, kamu akan kesulitan masuk ke sekolah bisnis seperti yang kamu rencanakan. Aku tidak peduli dengan semua itu sekarang. Bagaimanapun, bahkan jika aku tidak masuk universitas, uang ayahku akan segera menjadi uangku, jawabnya. Tapi kamu perlu belajar untuk menjadi pemimpin seperti dia jika kamu ingin mempertahankan kehidupan yang kamu miliki, kata guru itu. Tidak, saya tidak. Saya bisa memperkerjakan orang seperti Anda yang suka belajar untuk itu. Dia tertawa dan berjalan keluar. Guru itu khawatir dan memutuskan untuk menelepon ayah Brian untuk menjelaskan penurunan nilainya. Ketika dia tiba di rumah nanti, Lin Choin memanggil Brian ke kantornya. Dengar nak, aku tahu kamu bersemangat tentang hari ulang tahunmu, tetapi kamu ceroboh dengan masa depanmu, dan aku tidak akan membiarkan seperti itu, katanya. Ayah, aku baik-baik saja. Aku akan menaikkan nilaiku lagi setelah pesta. Aku masih punya 6 bulan lagi di sekolah menengah, dan aku akan berhasil, jawab Brian. Aku ingin kamu menepati janjimu. Kamu tidak pernah mengecewakanku sebelumnya. Tolong, jangan mulai sekarang, kata ayahnya. Brian menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu ayahnya apa yang dia inginkan untuk ulang tahunnya, dan dia menunjuk ke mobil sport mahal di teleponnya. Itu yang saya inginkan, hanya hitam dan tidak ada warna lain, kata Brian. Kita lihat saja nanti, kata ayahnya mengelak. Pada hari pesta ulang tahunnya, Brian sangat bersemangat untuk pesta dan mobil yang dia harapkan akan diterimanya. Kemudian ayahnya berjalan ke arahnya dan memberinya hadiah murah yang dibungkus kertas kado. Aku sangat bangga padamu, nak. Aku telah melihatmu tumbuh dewasa, dan aku tahu kamu memiliki potensi untuk menjadi sukses, katanya. Tapi Brian tidak mendengarkan apa yang ayahnya katakan. Dia fokus untuk membuka hadiah itu dan kecewa ketika dia menemukan sebuah Alkitab di dalamnya. Beraninya kau, dia marah. Saya meminta mobil tertentu dan Anda memberi saya sebuah Alkitab. Apa yang saya lakukan dengan sebuah Alkitab? Brian menjatuhkan buku itu di atas meja sebelum ayahnya sempat menjawab dan berjalan keluar. Dia tidak muncul di pestanya dan tidak pernah kembali ke rumah. 10 tahun kemudian, Brian hidup sebagai influencer media sosial di kota lain. Ketika dia menerima telepon dari pengacara ayahnya, Barry, yang memberitahu dia bahwa Lin Choin telah meninggal dan meninggalkan seluruh tanah miliknya kepadanya. Brian segera pulang ke rumah dan menandatangani dokumen yang diperlukan dengan Barry.
Dia patah hati atas kematian ayahnya, tetapi dia masih membenci ayahnya karena memberinya Alkitab murah pada hari ulang tahun terpenting dalam hidupnya. Dia berkendara kembali ke rumahnya dan terkejut menemukan Alkitab di atas meja tempat dia meninggalkannya. Ketika Brian membolak-balik buku itu, satu set kunci jatuh. Dia mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah kunci mobil sport yang dia inginkan dari ayahnya. Hatinya hancur. Dia tidak percaya bahwa dia bisa bertindak sangat berbeda dari yang dia lakukan hari itu. Brian berjalan ke sekitar rumahnya dan mengingat masa kecil yang indah yang diberikan ayahnya kepadanya. Dia mulai menangis dan merasa malu membuang waktu bertahun-tahun di mana dia bisa tumbuh lebih dekat dengan ayahnya. Dia menyadari tidak ada cara untuk meminta maaf atas perilakunya di hari ulang tahunnya yang ke-18. Dia memutuskan untuk menyimpan mobil itu, tetapi dia terlalu malu untuk mengendarainya. Jadi mobil itu tetap di tempat ayahnya meninggalkannya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cinta orang tua lebih berharga daripada hadiah apapun. Brian seharusnya menyadari apa yang ayahnya coba ajarkan kepadanya dengan bakatnya. Tetapi dia begitu fokus pada dirinya sendiri sehingga dia malah pergi. Kita perlu memperbaiki hubungan yang paling penting bagi kita sebelum terlambat. Brian bisa saja kembali ke rumah pada hari ulang tahunnya untuk memperbaiki keadaan dengan ayahnya. Tetapi dia tetap keras kepala dan tidak pernah meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.